Untuk mengetahui bagaimana dampak debat nanti terhadap elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur DKI Jakarta, lalu bagaimana penguasaan tiga calon gubernur soal tema nanti malam, sore ini kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif CSIS, Philips Vermonte. Selamat sore, Mas Philips. Sore. Mas Philips, nanti malam temanya itu reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta pengelolaan pengawasan perkotaan. Kalau kita petakan dari tiga pasangan calon, kira-kira yang mana yang paling menguasai menurut Anda? Tentu kalau temanya seperti itu ya incumbent ya, karena dia sudah menguasai, sudah melakukan beberapa reformasi birokrasi, pelayanan publik dan lain-lain. Cuma dari sisi tiap kandidat ada pihak yang juga bisa menjawab pertanyaan yang sama. Mungkin pada derajat tertentu pasangan calon nomor 3, Pak Anies itu juga melakukan reformasi birokrasi di Kementerian Pendidikan misalnya. Jadi dia mungkin bisa merefleksikan apa yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan dalam reformasi birokrasi. Kalau pasangan nomor urut 1? Nomor 1 ada Bu Silvi yang memang sudah ikut dengan Pak Ahok sebagai birokrat yang menjalankan juga reformasi. Cuma menurut saya yang diuntungkan lebih banyak dalam topik ini ya, itu posisi awalnya incumbent karena dia akan bisa menjelaskan apa yang dilakukan dan sudah dilihat oleh masyarakat Jakarta. Nah, saya kira kandidat yang lain itu punya tantangan untuk merelevankan pengalaman mereka dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Ahok dan juga Pak Jarot gitu dalam hal reformasi birokrasi. Tapi bukankah ini justru jadi titik lemah bagi Ahok dan Jarot juga kalau kita bicara soal reformasi birokrasi, kemudian ini bisa kemudian jadi titik lemah yang diserang juga kemudian nanti oleh pasangan 1 dan juga 3? Memang betul dalam semua topik pasti pasangan non-incumbent akan berusaha mencari titik-titik lemah yang mungkin ada beberapa kasus kan yang sudah dilihat. Misalnya kalau pasangan calon nomor 3 mungkin akan mengambil perspektif anti reklamasi dari perspektif sebagaimana seharusnya birokrasi memutuskan reklamasi misalnya. Atau mungkin Bu Silvi punya juga hal-hal yang dia tahu persis terjadi di tempatnya Pak Ahok dan Pak Jarot waktu itu. Cuma masalahnya hari ini menurut saya debat itu kalau kita lihat incumbent itu diuntungkan karena masyarakat reference point-nya adalah ke incumbent. Gitu. Akan menjadi tolak ukur akan nanti. menjadi tolak ukurnya. Akan gitu. melihat seperti Dan itu. kemudian apakah pasangan yang lain, terutama nomor 1 dan nomor 3, apakah mereka bisa memberi kritik yang kredibel, tapi juga memperlihatkan solusi yang ditawarkan itu masuk akal. Karena yang dilihat masyarakat kan apa yang sudah dilakukan oleh gubernur gitu, incumbent saya kira demikian masalahnya. Oke, tapi kalau kita lihat dari sisi durasi 90 menit di debat pertama, tapi kemudian ada penambahan 30 menit di debat kedua kali ini, totalnya sekitar 120 menit, tapi kira-kira bagaimana nanti Mas Philips bisa memetakan pembagian-pembagiannya kira-kira akan seperti apa? Kalau saya mungkin dia ditambah untuk supaya ada lebih banyak interaksi ya antar kandidat, dan menurut saya ini baik gitu karena kemudian kandidat punya ruang untuk saling bertanya atau saling mengklarifikasi gitu. Nah dalam konteks ini saya kira kuncinya adalah dari pengalaman debat yang pertama itu kalau kita lihat di sosial media kandidat ini semuanya mendapat sentimen yang positif dari beberapa data sosial media yang bisa kita lihat waktu itu kalau dia tidak dalam posisi menyerang. Kalau tidak dalam posisi menyerang? Itu menyerang. Kalau menyerang itu dia akan turun sentimennya. Ini masyarakat kita kayaknya masyarakat yang memang tidak terlalu suka melihat kandidat yang kelihatan agresif. Gitu. Oke, tapi kan kalau kita lihat lama ini sebetulnya. Mas Philips ketika di debat pertama saling serang, kemudian saling sindir itu kan tidak bisa terhindarkan ya. Di debat pertama itu sangat ketara. Bagaimana kemudian pasangan nomor urut 3 misalnya menyindir pasangan nomor urut 2 soal kampung deret misalnya. Kemudian pasangan nomor urut 3 juga menyindir pasangan nomor urut 1 dengan jawaban yang katanya tidak nyambung misalnya. Kalau menyerang soal kebijakan nggak apa-apa. Tapi kalau menyerang yang sifatnya personal, yang tidak ada hubungan dengan kebijakan itu yang mungkin akan membuat simpati orang agak turun gitu. Karena kalau misalnya dalam hal kebijakan orang bisa punya banyak pendapat yang lain-lain. Ya. Apakah penggusuran itu baik atau tidak baik? Apakah sebaiknya dibikin kampung deret atau dibikinkan rumah susun? Itu orang bisa punya perspektif yang lain gitu. Tetapi kalau yang sifatnya personal attack itu dia akan tidak mendapat simpati dari masyarakat gitu. Karena saya kira masyarakat itu melihat debat untuk melihat bagaimana kandidat menjelaskan apa yang akan dilakukan gitu, bukan karakter personal. Dan saya lihat misalnya kalau dalam debat yang pertama, mungkin orang agak surprise dengan misalnya Pak Ahok yang bisa menahan emosi dan dia tidak diserang, dia dalam tidak meledak-ledak begitu ya. Gitu, dan sehingga itu yang bisa mendapatkan poin gitu dari masyarakat. Dan ini saya kira tiap kandidat akan belajar bahwa apa yang dilakukan kemarin itu juga akan berpengaruh
Baik, Mas Philips, kalau kita melihat debat pertama, ketika pasca debat pertama, katakanlah ada beberapa lembaga survei yang kemudian merilis data kurang lebih mereka yang sudah yakin menjadi semakin yakin pada pilihannya, tapi kemudian masih belum bisa secara efektif menggrab mereka yang sebagai undecided voter, yang masih belum bisa menentukan kira-kira mau milih kemana. Gitu. Saya kira memang kalau debat itu dari sisi elektoral itu seperti dakwah sama orang beriman. Jadi sudah beriman, tambah beriman. Jadi sudah tahu mana yang mau dipilih, makin yakin gitu ya. Dia akan mencari poin-poin yang, oh ya, ini alasan kenapa saya senang sama kandidat ini. Jadi dia tidak dalam konteks mau membandingkan kandidat dia dengan kandidat lain gitu. Kecuali ada hal-hal yang sangat luar biasa dalam debat. Kalau misalnya kita lihat kandidat debat pertama, waktu itu orang mungkin menunggu-nunggu. Karena pasangan nomor 1 itu belum pernah muncul, tidak mau ikut debat gitu. Sehingga orang menanti apakah dia tidak mau hadir karena memang pilihannya atau karena memang merasa komunikasinya kurang baik dan lain-lain gitu. Tapi saya pikir kemarin yang terjadi adalah debat pertama itu pasangan nomor 1 cukup baik sebetulnya. Cuma mungkin tidak seperti mereka yang diharapkan gitu oleh orang-orang yang mengantisipasi ini sudah lama nggak pernah mau, kenapa sih gitu, nunggu debat KPUD gitu kan, seolah-olah ada sesuatu yang akan betul-betul. Jadi elemen surprise-nya tidak terlalu kelihatan walaupun tampilnya cukup baik. Mas Philips, kalau kita melihat kan artinya kalau kita bicara soal elektabilitas, swing voternya tidak terlalu kelihatan di debat pertama, tapi kemudian apakah ini akan nampak di debat kedua? Tergantung, menurut saya gini. Swing voters itu juga agak membingungkan ya. Karena apa? Karena kalau misalnya dia pilihannya partai, mungkin kita bisa bilang swing voters. Karena partai itu kan ada attachment ideologi dan lain-lainnya. Orang memilih misalnya partai A karena punya identifikasi terhadap partai itu. Dari sisi ideologi, programatik. Sekarang yang kita bicarakan ini orang. Sehingga memang kita belum tahu apakah pilihannya sudah terbentuk atau belum terbentuk selama ini gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa terlalu melihat apakah ini akan ada efeknya buat yang kita kenal dengan nama swing voters gitu. Dan saya kira mungkin ini rangkaian debat, nanti debat ketiga itu juga akan build up dari debat yang kedua ini gitu. Kalau kita lihat dari debat yang pertama, orang menunggu efek surprise tadi. Debat kedua ini akan berusaha memastikan memang betul saya memilih kandidat ini. Debat ketiga, semua kandidat ini udah seperti di injury time gitu. Mungkin mereka akan melakukan apa aja, kalau perlu attack dia menyerang, dia akan menyerang. Kalau perlu membuka macam-macam hal yang perlu dibuka. Mas Philips, ini kita punya data dari SMRC, ini yang dipilih sebagai gubernur dan wakil gubernur jika pemilihan atau pilkada itu dilakukan sekarang. Datanya AHY ini mendapat 22,5%, sementara Ahok di 34,8%, dan Anies di 26,4%, sementara undecided voters ini masih di 16,4%. Ini yang kemudian menjadi menarik, bukan bagaimana kemudian tingkat keterpilihan mereka, tapi mereka yang ternyata masih belum menentukan, ini masih cukup besar kansnya untuk kemudian menjadi peluang diambil suaranya nanti. Seberapa signifikan sebetulnya debat ini bisa mempengaruhi mereka yang masih belum bisa menentukan pilihan? Menurut saya pada akhirnya swing voters itu akan ditentukan tidak terlalu di debat, tetapi di kampanye yang di lapangan. Orang yang dihampiri, didatangi, dikunjungi. Dan kemudian diperlihatkan apa yang ditawarkan oleh ketiga pasangan calon itu. Kalau debat itu mungkin lebih pada satu konsumsi yang relatif banyak dilihat oleh kelas menengah yang bisa menilai secara rasional ketika kandidat bilang dia akan mengalokasikan uang sekian, diambil dari pos yang ini dan lain-lain, itu membutuhkan perhatian yang terus-menerus terhadap kampanye gitu. Sementara saya kira sebagian besar masyarakat tidak cukup punya waktu untuk mengikuti semua kampanye itu. Tapi tentu kita harapkan debat kedua ini bisa memberikan hasil yang efektif, terutama bagi mereka yang masih belum menentukan kira-kira kemana pilihan yang akan diarahkan. Terima kasih telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif CSIS, Philips Vermonte.